Diawali dari seorang ayah bernama Thomas mengajari anaknya yaitu Joy berburu. Joy berhasil membidik seekor rusa, namun sayangnya rusa itu masih hidup. Thomas mengatakan bahwa rusa itu perlahan akan mati dengan rasa sakit yang amat sangat. Tiba-tiba, hal itu Joy lakukan agar rusa itu tidak merasakan sakitnya. Lalu mereka pulang dan Joy sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Ketika Thomas datang, mereka terlibat adu mulut di mana Joy menolak untuk bertemu seseorang. Yang tak lama, Louis datang nyamper Joy untuk berangkat bareng ke sekolah. Di perjalanan, mereka bertemu dengan teman sekolah mereka yaitu gengnya Roy yang sering membuli. Namun Joy melawannya dengan mengatakan berbagai kalimat umpatan. Hingga akhir, mobil mereka dipepet yang membuat mobil Joy menepi. Dan di sana, mereka melihat seorang teman sekolah mereka bernama Chris yang sedang menaruh sesuatu di tengah ladang. Setelah itu, mereka pergi ke sekolah tanpa memperdulikan apa yang dilakukan oleh Chris. Yang tak lama, benda yang ditaruh Chris meledak dan sebuah di tempat lain. Joy pergi ke lokernya dan menemukan foto dirinya dengan Louis, yang di belakangnya terdapat ajakan Louis untuk pergi ke pesta dansa dengannya. Di tempat lain, murid lainnya yaitu Cap sengaja menaruh tas di depan kantor kepala sekolah. Sementara Joy menemukan Louis untuk makan siang di kantin. Lalu mereka mulai membahas ajakan Louis ke pesta dansa yang sepertinya Louis mempunyai rasa yang lebih kepada Joy. Namun sayangnya Joy bingung menolaknya karena takut mengecewakannya. Hingga akhirnya terjadi sedikit perdebatan yang membuat Louis tidak sengaja menumpahkan minum ke baju Joy. Joy pun pergi ke toilet dan bertemu dengan Anna yang lagi menutup plafon toilet. Penasaran, akhirnya Joy mengecek apa yang dilakukan Anna barusan. Namun hasilnya nihil dan Joy membersihkan bajunya. Sementara di kantin Roy mengajak seorang gadis untuk ke pesta dansa dengannya. Disusul dengan datangnya sebuah mobil pon yang menyeruduk masuk ke kantin. Dan ternyata mereka adalah Chris anak Kip dan Tristan yang langsung menembaki orang-orang di sana. Sedangkan Joy lagi asik mengiringkan bajunya di toilet. Saat ingin keluar, Joy dikejutkan dengan Amy dengan keadaan sekarat. Yang tak lama, Amy pun tewas seketika. Dan diketahui Tristan, Chris, Kip, dan Anna adalah para barisan korban bully. Lalu Joy mencoba untuk kembali ke kantin dan melihat Chris menembak Roy. Joy berusaha memberi isyarat kepada temannya agar jangan ke kantin. Namun temannya ngeyel sementara Joy kabur ke toilet dengan masuk ke atap plafon bersama datangnya memeriksa toilet. Di sana, Kip tidak menemukan siapapun. Tristan meminta semua orang di kantin untuk menelpon keluarganya. Bahkan Tristan menyuruh untuk menelpon polisi. Joy yang berbeda di plafon menyusuri menemukan sebuah ventilasi untuk keluar. Dan tiba-tiba Tristan yang mendengar suara itu memutuskan Chris untuk pergi memeriksa dapur kantin. Ketika Chris datang, Joy sudah bersembunyi yang ternyata di sana ibu kantin Mina bersembunyi juga. Yang akhirnya Mina keluar agar Joy tetap aman disusul dengan Joy yang takut bingung harus ngapain mengendap-endap berhasil keluar melalui pintu dapur. Namun Joy berhenti dan memilih kembali memberitahukan teman-temannya lainnya agar segera pergi dikarenakan ada serangan di kantin. Seorang temannya ikut membantu Joy untuk memberitahukan yang lainnya. Sementara di kantin Tristan menyuruh semuanya untuk merekam secara live di akun sosial media mereka. Disusul dengan datangnya kepala sekolah yaitu John ditemani dengan satpam. John berusaha menghentikan Tristan dan meminta jangan melibatkan teman-temannya dalam masalahnya. Yang ternyata 2 minggu lalu Tristan diancam dikeluarkan oleh John dan menganggap Tristan tidak mempunyai masa depan. Di sana John meminta maaf atas perbuatannya, namun hal itu sia-sia. Satpam yang melihat kabur namun anehnya Chris kembali masuk ke kantin. Gak taunya si satpam ngombol di celana. Sementara Anna ditugaskan oleh Tristan untuk memotong semua kabel telepon yang tersambung. Setelah itu, Tristan menyaring siapa yang memiliki viewers paling banyak pada aksinya
yang ternyata Louis memiliki viewers tertinggi dengan 1.000 orang. Louis pun ditunjuk sebagai kameramennya dan lainnya disuruh untuk menutup pecahan kaca dengan meja dan bangku kantin. Louis mengikuti kemampuan Tristan pergi ke melihat mobil Pan dipenuhi dengan bahan peledak, sedangkan Joy dan temannya memberitahukan yang lainnya yang masih berada di dalam kelas. Sayangnya gurunya malah menutup tirai jendelanya. Kelasnya, Joy dan temannya tidak putus asa dan memilih memecahkan kaca jendela kelas lainnya. Di sana Joy memberitahukan apa yang terjadi di kantin yang untungnya mereka mengerti dan keluar melalui jendela. Salah satu temannya menunjukkan siaran live di kantin disusul dengan Joy menyalakan alarm kebakaran di sekolahnya. Semua orang yang berada di kelas pun mulai berbondong-bondong keluar. Namun tiba-tiba suara alarm berhenti karena anak berhasil merusak alatnya. Hal itu membuat semua orang yang sudah keluar kelas kembali ke dalam kelas. Lalu Joy memilih untuk melakukan sesuatu. Seorang diri yang tak lama, Ana mematikan listrik sekolahnya. Di tempat lain, pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang dibuat oleh Chris. Dan di sana terdapat seorang sheriff mendapat laporan terjadi penembakan di sekolah. Yang ternyata ledakan itu sengaja dibuat oleh Chris untuk menghambat polisi datang ke sekolah dengan kemacetan. Yang untungnya ada seorang polisi yang sudah sampai di sekolah. Lalu pihak sekolah membuat pengumuman bahwa saat ini sekolah dalam status lockdown. Waktu London sendiri mengharuskan semua orang tetap ada di tempat dengan mengunci pintu dan menutup jendela. Joy yang ingin ke pusat pengumuman tiba-tiba. Kemudian Joy masih hidup pura-pura mati saat Ana datang. Di sana Ana memastikan bahwa tidak ada orang yang hidup dengan menginjak tangan Joy. Lalu mengirim videonya kepada Tristan. Sementara Joy menghampiri kelas lain untuk meminta mereka semua keluar dari sekolah. Namun tiba-tiba Ana datang menembaki Joy yang terkena kakinya. Joy bersembunyi di balik pintu lokernya dan kabur ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan balon. Dan di sana Joy dan Ana guling-guling hingga akhirnya Joy berhasil menewaskan Ana. Kemudian Joy mengambil ponsel dan pistol milik Ana. Di tempat lain, Kip memberitahukan Tristan bahwa salah satu stasiun TV menayangkan siaran langsung mereka. Lalu Tristan dan Kip pergi ke suatu kelas untuk membawanya ke kantin. Yang kebetulan di sana ada Nyonya Nunes yang salah satu guru yang mempunyai body. Sudahlah. Di sana Nunes meminta Tristan untuk menghentikan aksinya dan tidak melukai orang lain. Dan hal itu mengapati seorang Tristan dengan memberikan sebuah syarat, di mana Tristan meminta Nunes menanggalkan pakaiannya. Sementara di kantin, Kiss yang melihat berita tim SWAT telah datang langsung disambut oleh Chris dengan tembakan dan mengenai beberapa anggota SWAT. Dengan Thomas yang sedang asik lagi menyiapkan rusanya mendengar bahwa ada serangan di sekolah Joy. Gak pakai lama, Thomas mengambil senjatanya dan bergegas pergi ke sana. Di lain sisi, Tristan menyuruh semuanya untuk pergi ke kantin dan Kip menyusuri ruangan kelasnya lainnya sendirian. Ketika Joy ingin menyerang Kip, Tristan menghubungi ponsel Ana yang membuat Joy diketahui oleh Kip. Di sana, Kip mengajar Joy dan terjatuh akibat lantai yang dipenuhi dengan minyak. Disusul dengan Joy menyemprotkan apar ke wajah Kip, bahkan menghantamnya. Lalu Joy mengobrol Kip di ruangan teater. Ketika Joy mengambil ponsel dan senjata milik Kip, Kip mengaku bahwa aksinya untuk memberitahukan perhitungan kepada teman-temannya karena dirinya selalu dibully dan menjadi bahan ejekan mereka. Yang kebetulan Tristan mengajaknya untuk melakukan aksi ini, membuat Kip ikut dengannya. Lalu Joy bertemu dengan Nyonya Jenny bersama dengan teman-temannya. Disusul dengan menelpon temannya yang berada di luar dan meminta ponselnya diberikan kepada sheriff. Joy mengatakan bahwa dirinya ingin mengeluarkan yang lainnya dari dalam gedung, namun Tristan mengawasinya dari berita. Akhirnya sheriff meminta maaf
semua jurnalis untuk menghentikan semua berita dari Loki kejadian. Dan Sheriff mengalihkan perhatian Tristan dengan menelponnya setelah mendapatkan nomornya. Di sana Sheriff menayangkan maksud dan tujuan Tristan melakukan semua ini. Namun Tristan menjawab dengan ngawur, sementara Joy menyuruh semuanya untuk keluar dari gedung. Thomas yang melibatkan beberapa orang yang keluar dari sana. Thomas menayangkan apa mereka melibatkan Joy, dan pria itu mengatakan bahwa Joy lah yang menyelamatkan mereka. Sayangnya, ada salah satu TV yang bandel membuat berita berhasil keluarnya beberapa orang dari gedung. Hal itu membuat Tristan menghubungi Anna dan Kip kembali. Yang akhirnya Joy menjawabnya bahwa Anna telah tewas dan Kip masih hidup. Tristan menyuruh Joy untuk datang ke kantin, kalau tidak maka dirinya akan menembak salah satu orang dalam 5 menit. Mau tidak mau, Joy pun pergi menuju kantin. Sebelum itu, Joy menemukan Kip yang sudah putus asa untuk membuatnya menyelamatkan yang lain. Joy melepaskan borgolnya dan memberikan kembali senjatanya. Sementara Thomas bersembunyi di kolong mobil polisi agar bisa masuk ke halaman gedung. Sedangkan Joy datang dengan tangan kosong, di mana Thomas sudah standby untuk menembak. Di sana, Chris sangat ingin menembak Joy karena telah membunuh Anna yang tak lain adalah adiknya. Namun Tristan menahannya disusul dengan Kip yang datang menodongkan senjata kepada Tristan. Kip meminta Tristan untuk berhenti karena semua ini sudah berakhir. Hingga akhirnya, Joy mengajak Louis untuk kabur yang dikejar oleh Chris, sementara Kip tewas dan Tristan kena tembakan di lengannya. Sedangkan Louis tiba-tiba terjatuh dan ternyata Louis juga terkena tembakan. Joy mengamankan Louis ke sebuah ruangan dan mengatakan mobil Pan dipenuhi dengan bahan peledak. Lalu Joy memancing Chris ke lab kimia agar menjauh dari Louis. Di dalam lab, Joy menyalakan dan memercikan api ketika Chris datang. Ledakan itu membuat Thomas mengetahui keberadaan Joy dan langsung menyetel senjatanya. Sedangkan Joy tidak dapat berbuat banyak melawan Chris, yang untungnya ketika Chris ingin menembak Joy, Thomas berhasil lebih dulu menembaknya. Melihat itu, Joy mengintip dari jendela yang ternyata ada ayahnya di sana, disusul dengan datangnya tim SWAT yang mengamankannya. Joy mengambil ponsel Chris dan kembali menemui Louis, menyelimuti dengan jaketnya, lalu menghubungi Tristan yang lagi mengaktifkan bahan peledak. Oke, di mana-mana yang namanya bully emang gak baik dan gak bagus. Namun kalau dilihat dari sudut pandang sebagai korban bully, hal itu sangatlah menyakitkan. Jadi hal itulah yang mungkin membulatkan tekad dan niat para korban bully untuk menuntut balas dendam. Tapi gak seharusnya semua orang kena getahnya doang. Kayak orang-orang yang gak tahu apa-apa, tahu-tahu kena getahnya. Dan PA-nya adalah selektif dari teman, karena teman dapat memberikan pengaruh positif dan juga negatif. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya.